Saya kan mualaf. Nah, anak saya kan belum. Saya boleh minta doa buat anak saya sekarang. وهي من الله تعالى متاحة لكل من أقبل عليه. Dan kebahagiaan ini terbuka untuk siapapun juga. Bagi mereka yang mau. Allah Ta'ala yang membuka pintu بل kebahagiaan من ini. تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. Bahkan barang siapa yang mendekat, kata Allah, yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Kalau Tuhan memang ada, kenapa anak-anak di Palestina itu yang umurnya masih kecil harus meninggal seperti itu? 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Hari ini bukan hari yang biasa, sudah pasti terlihat. Karena biasanya saya duduk itu di depan saya selebriti, tokoh politik, ilmuwan, atau orang-orang yang punya banyak cerita tentang kehidupan di dunia. Tapi kali ini saya duduk di depan dua orang yang mungkin bicaranya bukan soal dunia, tapi soal hati untuk mengubah dunia. Di sini ada Habib Jindan, ada Habib Umar. Ini saya sendiri masih heran kenapa beliau mau datang ke studio ini sebenarnya. Jujur saya kaget, saya tidak bisa tidur, saya mengeluarkan air mata malam-malam, entah apa yang terjadi, heran, karena beliau bukan orang yang mudah muncul di media, apalagi di podcast, dan belum pernah katanya seumur hidup muncul di podcast. Ini adalah sebuah rahmat Allah yang tiada tara buat saya. Ini saya sampai nggak bisa ngomong banyak. Saya melalui banyak hal, dari ketenaran, sampai titik di mana saya sadar bahwa kadang yang kita cari bukan lagi tepuk tangan, tapi ketenangan diri. Dan hari ini saya ingin mengajukan banyak pertanyaan, bukan untuk sebuah hal yang viral, tapi mengajukan pertanyaan untuk menemukan makna kehidupan dan ketenangan hati. Dan saya ingin semua yang nonton bisa diam sejenak, tenang sejenak, dan dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Di depan saya ada Habib Umar bin Hafidz dan Habib Jindan bin Jindan. Terima kasih sudah datang. Saya masih deg-degan, Bib, ini, Bib. Barakallahu fikum, wafaqakumullah. Saya masih deg-degan, belum bisa tidur, Bib. Saya, Bib, ini, Bib. Ma yaqdiruna min al-bariha farahan. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi katanya boleh nanya apa aja, Bib? Yani ista'adzin minkum an yas'al ayy shay. Tafadhalu, ma indakum. Oke, silahkan. Jadi begini, ini ya hari ini tuh Habib dari Masjid Istiqlal, bener ya? Iya, pagi tadi di Istiqlal. Pagi di Masjid Istiqlal, langsung datang ke acara di Cidodol. Iya. Habis dari Cidodol langsung ke Close the Door, dan saya tahu dari kemarin juga banyak acara dan sebagainya. Bib, saya tuh penasaran satu hal doang sebenarnya. Saya tuh olahraga tiap hari, terus gym tiap hari, makan sehat, kolesterol saya jaga. Tapi kayaknya kalau begitu sakit-sakit dan capek-capek juga. Dan saya tahu katanya banyak murid Habib Umar yang tumbang juga ngikutin beliau gitu. Tapi kok beliau kayaknya luar biasa. Ini jurusnya apa, Bib? ما شاء الله. هو شاهد يعني رحلاتكم حتى اليوم يعني إلى مسجد استقلال ثم إلى الحول ثم إلى هذا المكان وبعد هذا برامج وقبلها كذلك برامج كثيرة وهو صاحب رياضة يعمل رياضة يوميا ويحافظ على صحته ولكن إذا شاهد يعني نشاطكم كأنه حتى هو يعترف بالعجز بذلك ما بيقدر على ذلك وماذا السر في ذلك؟ إذا حصل عون من الله تبارك وتعالى وما حصل منه إمداد باللطف ويكون أسباب ذلك إرادة وجهه والنشوء على ذلك والتربي عليه من البداية والوجهة من الصغر على ذلك. Itu apabila kesibukan tersebut didasari memang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ditolong, dibantu dari Allah taala hingga bisa menjalankan hal-hal yang demikian tersebut. Kemudian juga semata-mata kegiatan ini kan kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, masa ia enggak dibantu oleh Allah taala. Kemudian juga memang dari sejak kecil tumbuh di dalam ya kegiatan yang semacam ini, terbiasa dengan hal yang semacam ini. Maka
hingga saat ini pun juga beliau tetap giat untuk melakukan hal yang demikian. Alhamdulillah, dan dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala, dikuatkan. Berarti Habib Jindan intinya adalah karena terbiasa, latihan pasti ya, terbiasa. Karena terbiasa, memang dari kecil tumbuhnya Satu, demikian. tapi yang kedua, karena ini perbuatan yang luar biasa baik. Iya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dibantu. Pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Wah, kalau gitu saya yang kurang doa. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم يقول عليه الصلاة والسلام وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئته. هو الحديث يقول تجعل الحزن الصعب. اللهم لا سهلة، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. الحزن الصعب شديد تجعله سهل إذا شئت بقدرتك. Itu di dalam doanya Nabi dikatakan, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali hal-hal yang Engkau mudahkan. Tidak ada kemudahan kecuali hal-hal yang Engkau mudahkan. Berarti yang direstui intinya, yang direstui oleh Allah Ta'ala. Dan Engkau menjadikan hal yang sulit, yang berat, yang sedih, apabila Engkau berkehendak, itu pun bisa Engkau bikin menjadi mudah. Oke, berarti kita jalan sesuai dengan kehendak Allah intinya. Iya, dan kita doa kepada Allah Ta'ala. Jadi dimudahkan. Bahkan dalam hal kesehatan berarti ya, يعني في الصحة في كل شيء، كل أمر، dalam segala hal. كل أمر صعب يصير سهلا بمعونة الله تعالى وتسهيله. Semua perkara-perkara yang sulit ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sungguh-sungguh dalam memintanya. ولو رأيت الوالد وبعض الشيابة الذين أدركناهم لرأيت نشاط أكثر من هذا. Ini yang apabila engkau melihat ayah saya dahulu, ataupun juga guru-guru saya, orang-orang yang saya kenal itu, Mas Dedi akan lebih terkejut lagi melihat semangat mereka yang lebih dari saya. Lebih, oke. في بعض الأيام قد يحضر في اليوم الواحد 17 مجلس. Di sebagian hari-hari beliau pernah dalam satu hari itu, enggak setiap hari, tapi ada beberapa hari dalam satu hari itu 17 majelis. 17 majelis itu dari pagi sampai malam. ولا يرى عليه أثر تعب. Dan tetap dengan semangatnya dia nggak kelihatan tanda-tanda kalau beliau jenuh capek, atau penat. males gitu ya. Berarti memang dari hati ya, Bib. من القلب يحب ذلك. وهذا واحد من الأسرار إنه ما يفرح به الإنسان عند فرحه ومحبته يهون عليه الأمر الصعب وينطلق فيه بنشاط. Jadi ada hal-hal yang ketika seseorang enjoy, suka betul. melakukannya itu, maka dia lupa dengan segala kepenatan. Bib, tapi saya nonton akan nanti ada nih orang-orang protes nih, dia bilang saya kadang-kadang sakit doa tapi nggak sembuh. Nah gimana tuh Bib kalau ada yang nanya gitu? يعني في بعض الناس يعني يقولون أنا دعوت الله تعالى مرضت وأنا دعوت لكن لم يشفى. يكون في هذا عدة حكم. الأول أن الدعاء مهما صدر من الإنسان بصدق وإخلاص فله نتيجة قد تظهر قريبا أو متأخرة وقد يدركها أو لا يدركها. Ada beberapa hal berkaitan dengan doa ini ya. Ada doa itu ketika keluar dari seseorang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terkadang hasilnya itu bisa instan saat itu juga, ataupun juga bisa tertunda. Tertundanya bisa dalam waktu dekat, bisa juga dalam waktu lambat. Bisa juga dia kesampaian sekarang di dunia, ataupun dia nggak kesampaian dari apa yang dia harapkan itu. كان سيدنا عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء. أي كيف يدعو إذا صدر الدعاء بإخلاص وصدق وعلى وجهه مع حضور مع الله تعالى فلا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau bilang, sesungguhnya yang saya prioritaskan itu di dalam prosesi doa itu bukan agar dikabulkannya doa. Bukan agar dikabulkan doa. Bukan agar dikabulkan doa. Oke. Akan tetapi yang saya prioritaskan adalah kesempatan saya untuk diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa itu. Sehingga saya fokus dalam doanya kepada Allah Ta'ala. Adapun dikabulkannya itu bonus tambahan nanti. Jadi seperti kayak anak orang tua ya, meminta, betul. Yani ka walad li abih. يعني يتاح له المجال للسؤال والطلب. أيوه نعم هو كذلك المجال مفتوح. يعني seperti يعني في كيفية الدعاء. أيوه الدعاء
يعني مملوك عند مالك كريم محب أرحم به من نفسه. Jadi bagaikan seorang hamba sahaya di hadapan majikannya yang sangat baik, sangat dermawan, sangat penuh cinta kepada hambanya ini dan rela memberikan apa saja kepada hambanya ini. فأول فوائد الدعاء أنه في حد ذاته ذكر ويثاب عليه. Satu manfaat doa itu pada zat doa itu sendiri adalah zikir, adalah zikir dan itu dapat pahala. Dapat pahala. Seperti kita berzikir dapat pahala, doa itu sendiri doa saat sendiri kita meminta dapat pahala. Doanya sendiri. Doanya dapat pahala. والثاني أنه التجاء إلى الحق تبارك وتعالى ففيه اعتراف بعظمة المولى وزيادة للإيمان. Dan yang kedua makna doa itu adalah dia bersimpuh mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah tambahan buat keimanan seseorang. والثالث أن فيه اعتراف بحاجته وضعفه وعجزه ففيه أيضا تقوية انكسار قلبه من أجل الله. Dan poin ketiga manfaat daripada doa itu betapa seseorang itu dengan berdoa menyadari lemahnya, kekurangan dia dan keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan di situ pun juga dia mendapatkan daripada inkisar hati yang luluh ketika dia mengemis kepada Allah taala. فهذه الثلاثة حاصلة على كل حال. Dan tiga hal ini pasti didapat oleh setiap orang yang berdoa. Tiga hal ini. بعد ذلك كيفية الإجابة إما أن تعجل كما طلب وإما أن يدفع عنه من بلايا ومصائب كانت يمكن تصيبه بمقدار ما طلب وإما أن يدخر له ثوابا واعتلاء في درجته. Ini tadi dari sisi doa permintaannya. Nah itu bagaimana cara Allah menjawab doa orang tersebut? Itu ada beragam. Allah menjawab mengabulkan doanya itu satu dengan diberikan instan apa yang dia minta. Ataupun artinya diberikan yang dia minta diberi oleh Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, nggak diberi apa yang dia minta, akan tetapi dikasih pemberian yang lain dengan ditolak musibah tertentu, bencana tertentu. Karena mungkin yang dia minta belum tentu terbaik ya Beb. Belum tentu yang terbaik, begitu. Akan tetapi Allah Ta'ala berikan apa yang dia perlukan saat apa itu yang dia nggak tahu. Iya. Dan yang ketiga itu mungkin nggak diberikan di dunia, tetapi disimpan oleh Allah Ta'ala doa ini, nanti diberinya di akhirat dengan sesuatu yang lebih yang lagi. Jauh lebih baik. Karena kadang-kadang yang kita butuhkan, yang kita minta bukan yang kita butuhin nih Beb. نطلب شيء الذي نحن لا نحتاج إليه وربنا يؤتينا الذي نحن نحتاج إليه ولا نسأل. وقد نطلب شيئا لو حصل لنا لا حصل بسبب ضرر كثير ومشاكل عندنا ما نعرف ذلك هو يصرف عنا رحمة منه. Kadang kita juga tidak pandai dalam meminta. Kita meminta sesuatu yang kita tidak ketahui kalau diberikan oleh Allah justru memberikan madarat kepada kita. Jadi masalah baru gitu. Menjadi masalah baru, problem, madarat buat kita sehingga Allah karena sayang sama atau kita. Atau jadi dosa baru bisa Beb. Bisa jadi dosa baru. Ditahan ini diberikan sesuatu yang lain. Paham saya paham. لأن الإنسان في علمه المحدود وإدراكه يقول فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Sebab manusia kan ilmunya itu terbatas, pengetahuannya terbatas. Sehingga mungkin dia suka kepada sesuatu seperti Allah Ta'ala bilang, mungkin kamu suka kepada sesuatu tetapi itu berdampak negatif, buruk kepadamu. Atau kamu nggak suka akan sesuatu padahal itu baik buat kamu. Ini kayak anak kecil minta permen sama orang tuanya, tapi orang tuanya tahu tuh bakal batuk buat anak kecilnya maunya permen gitu kan. مثل الولد يطلب شيء من أبيه نعم يضر ليس كل نعم بعض الشيء يضر قد يطلب الطفل سكين بيلعب به وأنت تخاف أن يخدش عينه أو أن يجرح نفسه فتمنعه منه. Pisau gitu, kalau diberikan akan membahayakan dirinya sendiri. Iya. Jadi belum tentu baik buat dia gitu, Beb ya. Saya mau nanya nih, karena ini pertanyaan banyak orang. Saya kan mu'alaf. مؤلف أسلم يعني. ما شاء الله الحمد لله زادك الله إيمان. Semoga ditambah Amin. Nah, anak saya kan belum atau tidak lah gitu ya. عنده ابن لم يسلم بعد. لكن الولد قد بلغ يعني saya kan hanya bisa mengajarkan tapi tidak bisa memaksa nih. إنما هو يعلم ولا يقدر يكلف. لا بس نعم بلوغه قبل الإسلام وبعد الإسلام بلوغ الولد. Besarnya dewasanya ini setelah Islamnya Mas Dedi atau sebelumnya?
sudah besar kan? Sudah besar, sekarang usianya hampir 20. Al-an umroh qarib 20 sana. وهو أسلم قبل كم؟ Mas Dedi Islamnya lebih kurang Pada saat itu dia sekitar umur 16 tahunan. ذاك الوقت عمره 16. عمر الولد قد بلغ. قد بلغ. فالأمر كما قال الله لا إكراه في الدين، لكن البيان القولي والبيان العملي والذوقي معه هو الذي يكون سبب لإدراكه الحقيقة وهدايته. Sebagaimana Allah bilang tidak ada paksaan di dalam menjalankan agama, dalam beragama, memilih agama tidak ada paksaan, tetapi tugas kita memberikan penjelasan, dan penjelasan itu bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan, perilaku, bisa juga dengan sikap, dengan perangai kita, bisa juga dengan cita rasa kita, dengan dengan keadaan kita. Itu pun juga salah satu bentuk penjelasan kepada dia. Tapi kenapa masyarakat banyak yang menuntut harus? لماذا يعني الناس يطالبون لابد يعني هم يريدون الخير ولكن في المسألة اسمه استعجال. Kadang orang ya gitu kalau sangka baik kepada mereka, memang mereka ingin kebaikan. Jadi mereka tuh ingin yang terbaik gitu ya. Ingin kebaikan buat semuanya. Buat semuanya, gitu, biar lengkap kebaikan. Jadi kita pikirnya positif nih ya, Bib ya. Iya, kalau kita berpikir positif. Cuma kan kadang masyarakat juga terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru, pengen semuanya instan dan langsung cepat begitu. كان عند سيدنا عمر خادم وغير مسلم وكان يرغبه في الإسلام، وأحيانا يقول له لو أسلمت نوليك بعض شيئا عندنا كذا وكذا، فيقول لا، فيقول سيدنا عمر لا إكراه في الدين. Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin, dia punya salah satu karyawan dia, pegawai dia, ya, itu non-muslim. Pembantunya dia ada non-muslim, membantu di rumahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Terkadang Sayyidina Umar itu menunjukkan seandainya kamu mau masuk Islam, beberapa kali ditawarkan, tetapi tetap dia enggan. Bahkan sampai beberapa kali, padahal kalau kamu masuk Islam, saya bakal berikan ada jabatan ini, jabatan itu, tapi tetap menolak. Dan setiap kali ditolak, Sayyidina Umar selalu berkata, memang tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya toleransinya ada di situ. Iya. Ya, kalau gitu saya boleh minta sesuatu ya? Saya boleh minta doa buat anak saya sekarang. Talib doa di waladi. Insyaallah yahdihi Allah lil-salam. Semoga Allah berikan hidayah. ينور قلبه سبحانه وتعالى. Terangi hatinya oleh Allah Taala. يدرك الحق ويتبعه insyaallah ta'ala. Diperlihatkan dalam hatinya sesuatu yang hak dan mengikutinya. كذلك دعاء الأب له كذلك ودعاء الأم له كذلك مؤثر. Begitu juga doa orang tua, kedua orang tua untuk anak itu punya pengaruh yang sangat besar. حتى ورد في أثر دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. Sampai di hadis Nabi bilang doa seorang ayah untuk putranya, untuk anaknya, itu ampuhnya, manjurnya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Amin. ومن خلال ما يرى جمال الإسلام فيكم وفي معاملتكم يكون الأمر مهيأ له لأن يهديه الله. Dan di antara proses yang sangat kuat itu untuk penyampaian yang betul-betul berpengaruh besar, ketika melihat keindahan Islam di dalam perlakuan kita terhadap mereka, itu punya pengaruh besar. Jadi dari contoh ya, Bib? Dari contoh. Nah, kalau kita lihat dari contoh, Bib, gimana Habib memandang toleransi? Karena kan Indonesia ini beragam sekali. Mungkin Habib Umar kalau tahu Indonesia ini kan agak kaget juga nih. Indonesia ini kan suku, agama, ras. Pokoknya kayaknya negara lain nggak ada yang kayak begini nih. كيف حسن التعايش مع مختلف الأديان لأن نحن في إندونيسيا يعني على مختلف أديان كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في مكة وحواليه كثير من المشركين، وعاش في المدينة وحواليه يهود ومنافقين، فكان حسن المعاملة مع الجميع صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hidup di Mekah. Di Mekah itu setelah Islam 13 tahun itu beliau berdakwah, itu di sekelilingnya mayoritas adalah orang-orang musyrikin, non-muslim. Non-muslim. Kemudian beliau juga hidup di Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun di Madinah itu beliau pun juga di sekitar beliau itu banyak orang-orang dari masyarakat Yahudi. Kemudian juga bahkan ada orang-orang munafikin yang hanya menunjukkan keislaman zahirnya, tapi mereka tergolong orang-orang yang berpura-pura dalam memeluk
agama Islam. Islam KTP kalau sekarang. Artinya memang menyembunyikan Menyembunyikan. kekufurannya. يظهر الإسلام ويخفي الكفر. Menunjukkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Oke. Tetapi bersama semua masyarakat tersebut, bersama semua mereka, Nabi itu memperlakukan mereka dengan baik, dengan indah, dengan santun. ومن أول ما عمل لما وصل المدينة جعل عقد صلح بينه وبين وميثاق بينه وبين اليهود، ومنها أن لا يعين أحدا عليه ولا يعينه أحدا عليهم ويحافظ على الأمن والاستقرار في البلد. Pertama Rasulullah tiba di Madinah Al-Munawwarah membuat sebuah kesepakatan dengan suku-suku Yahudi, masyarakat Yahudi yang ada di sana. Salah satu isi kesepakatan tersebut adalah janganlah masyarakat Yahudi bekerja sama dengan pihak luar untuk mengganggu muslimin yang ada di situ. Oke. Dan juga muslimin juga tidak memprovokasi pihak luar itu untuk bekerja sama membunuh atau mengganggu, memerangi umat Yahudi yang ada di Madinah. Jadi konteksnya damai. يعني حسن تعايش يعني الهدنة والأمن بينهم. نعم حسن التعايش، لأنه يأتي حق الجوار، يقولون الجار إذا كان كافر له حق الجوار. Itu konteksnya adalah damai, dan juga itu haknya tetangga, orang yang hidup di dalam lingkungan kita di negeri kita ini walaupun beda agama. Tetangga itu jiran, ya, tetangga, orang yang hidup berdampingan dengan kita itu, walaupun dia non muslim, maka dia tetap masih punya hak sebagai tetangganya kita. Oke. Apapun agamanya berarti ya. Walaupun beda agama. فإذا كان مسلم فله حقان، حق الجوار وحق الإسلام. Kalau tetangganya itu muslim, dia punya dua hak, hak tetangga dan hak sebagai saudara kita muslim. فإذا كان من الأقارب له 3 حقوق. Kalau dia kerabat juga berarti dia punya 3 hak. حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة والرحم. Hak tetangga, hak Islam, dan juga hak sebagai kerabat famili yang menjadi tetangga kita itu. Oke. Artinya semua manusia punya hak. Semuanya punya Dan hak. harus dihargai. Harus dihargai, dan kadang ada beberapa hak itu berlapis. Ya, saya paham. Nah, kalau kita bicara tentang ini kan berarti kan agama ini indah sekali. Tapi saya baca kemarin di salah satu artikel bahwa sekarang ini meningkat orang-orang yang ateisme, terutama anak-anak muda. Ateisme di tubuh anak muda karena dengan teknologi yang ada dan semuanya, akhirnya Tuhan itu ditinggalkan, menganggap bahwa agama tidak perlu, dan ateisme itu sekarang jumlahnya makin banyak. Nah, ini apa yang terjadi? Apakah ini hal yang biasa ataukah ini sebuah bencana sebenarnya? Saya agak sulit, maaf nih. لما رأوا جمال الإسلام ما شاء الله تعجب بذلك، وهذا الذي يحتاجه الناس. ولكن الآن كما هو جرى في بعض الجرائد أنه انتشر حتى سيما بين الشباب، يعني يخرجون من ما يتعلقون بأي دين أصلا له الإسلام ولا فهذا أحيانا في بعض المجتمع قد يزداد. ولكن هذا يوقعهم في الفراغ الروحي. عدم الديانة مطلقا تجعلهم مهما مضوا فيها يشعرون بأنه في شيء ناقص عندهم وفي دواخلهم، يكون فراغ في أرواحهم. Tetapi justru dengan ateisme ini mereka akan lebih merasakan kehampaan di dalam hati, kekosongan, kehampaan di dalam hati, dan gak akan merasa damai dari itu semuanya. Dan apapun yang dia punya gak bisa mengisi kekosongan dan mengobati kehampaan yang ada di dalam hati orang-orang tersebut. Tapi gimana caranya kita meyakinkan orang lain bahwa kita membutuhkan Tuhan? كيف يعني نقول للناس أننا بحاجة إلى الإيمان بالإله؟ هو في البداية قد يفرح بكونه ما تقيد بشيء من الأديان، ولكن عند مرور الوقت يجد أنه لم يتضح هدفه في الحياة ومقصوده من الحياة. فلهذا نحتاج أن نبين لمن حوالينا أننا أن نعيش في كون لا ندري من كونه ولماذا كونه ولماذا خلقنا. هذا أمر يتناقض مع نعمة العقل ونعمة الإدراك الذي هو فينا. Terkadang mungkin di awal-awalnya itu orang-orang yang ateis tersebut mungkin dia girang.
Ketika tidak ada hubungan dengan agama manapun, dia merasakan seolah-olah kebebasan. Bebas, betul. Iya, di awal, di permulaan. Oke. Akan tetapi itu nanti akan berkelanjutan dengan stres dan sumpek dan merasakan kekosongan, dan juga dia akan kehilangan arah. Nggak tahu untuk apa saya kalau begitu diciptakan. Nggak punya tujuan di dalam kehidupan. Dia kehilangan arah, kehilangan tujuan di dalam kehidupan. Ini bertentangan dengan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian, sebab kita diberikan akal itu untuk kita fungsikan, untuk kita tahu siapa gerangan yang menciptakan kita, kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Oke. Saya punya pertanyaan gini, Bib. Saya tahu bahwa Habib Jin dan Habib Umar ini sangat amat bertoleransi. Maka kalau pertanyaan saya, apakah kita harus memaksa mereka beragama? Pasti jawabannya mungkin enggak. ويعرف أنكم يعني على غاية من حسن التعايش، وإذا سأل هل لابد نكره هؤلاء أن نكرههم على الإسلام والإيمان، طبعا أنتم بتقولون لا كما يعرف ذلك يعني من. Tapi kapan kita harus masuknya, Bib? Nah itu maksudnya. Apakah kita harus memberikan contoh dengan yang baik dan supaya mereka bisa melihat? Karena kan kalau memaksa saya yakin pasti jawabannya tidak nih. طبعا أنتم ما تكرهون بذلك، ولكن إذا متى هم يدخلون إلى الإسلام؟ عدم الإكراه لا يعني عدم الدعوة، لا بالحسن البيان الظاهر ولا بالحسن المعاملة كذلك. الدعوة مستمرة من حسن البيان والحرص على إنقاذهم من النار وإدراكهم للحقيقة، هذا موجود مع عدم الإكراه. Tidak memaksakan bukan berhenti kita tidak mendakwahkan. Oke. Beda. Kita tidak memaksa. Akan tapi bukan berarti kita tidak menasehati, nggak membimbing, nggak memberikan penjelasan, baik itu secara zahir ataupun juga memberikan penjelasan dengan sikap kita, dengan keadaan kita, dengan perbuatan kita, dengan kelakuan, dengan perangai kita. Nah itu pun juga adalah bagian daripada penjelasan dan tidak ada paksaan. Oke. Tapi saya pernah mendebat hal tersebut. Ada orang yang ngomong ke saya begini, kalau Tuhan memang ada, kenapa anak-anak di Palestina itu yang umurnya masih kecil harus meninggal seperti itu? Nah, bagaimana menjelaskan itu? سئل في بعض المواقف إن كان الإله موجود، لماذا الأطفال والأولاد فلسطينيين ما أصيبوا ووقعوا هكذا؟ نربط هذا بإتمام الكلام مع ما ذكرنا أن الإنسان في الحياة يجب أن يدرك أن له مكون وله خالق وخلقه لمهمة. فالمثال في ذلك، ثم نأتي إلى الجواب. المثال في ذلك لو فرضنا إنسانا في بيته مثلا نائم على سريره فلم يشعر واستيقظ إلا وهو في سفينة كبيرة وفيها ناس وأحمال مختلفة وتمشي السفينة وتجري في البحر، فهل أول ما يتوجه ويتوجب عليه أن يقول ما الذي جاء بي إلى هذا المكان، وإلى أين تمشي هذه السفينة، وإلى أين توصلني، وما الحكمة وجودي هنا؟ أو يقوم من النوم يجد نفسه في السفينة ويدخل ويخرج ويضحك معهم ويمشي ولا يدري ما الذي جاء به وإلى أين تجري به السفينة وإلى أين تصل. مقتضى العقل يقول أول ما تسأل ما الذي جاء بك إلى هنا؟ فالكون هذه اللي نحن فيه والحياة الدنيا سفينة تجري بنا في البحر وكلنا نجري فيها إلى غاية، فمن العقل أن ندرك ما الذي جاء بنا ولماذا وإلى أين نحن نسير. Saya ingin menyambung ucapan yang sebelumnya dan pertanyaan tadi nanti akan saya jawab, kata Habib Umar. Pertama, bahwasanya ketika seseorang itu dia hidup di dunia ini, dicontohkan oleh Habib Umar, misalkan seseorang tertidur di rumahnya, kemudian tiba-tiba dia terbangun sudah ada di dalam sebuah perahu, di kapal, kapal yang sedang berjalan. Maka orang yang berakal dia akan berpikir, dia akan memfungsikan akalnya, dia akan bertanya, apa gerangan, kenapa kok saya bisa ada di sini? Siapa yang menyampaikan saya ke sini, yang membawa saya ke sini? Kemudian juga ini kapal berasal dari mana?
tujuannya kemana? Terus kenapa saya ada di sini untuk apa? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Maka orang yang berakal dia akan memfungsikan akalnya untuk berpikir seperti ini. Beda dengan orang yang tidak memfungsikan akalnya, melihat terbangun dari kapal, dia nggak peduli kenapa dia ada di situ, dari mana dia berasal, kemana tujuannya. Maka dia ngelihat orang makan ikut makan, ngelihat orang minum ikut minum, ngelihat orang melakukan kesibukan dia ikut kesibukan. Jadi ikut telatah lah, ikut apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Nah, kita ini sekarang berada di dalam kapal tersebut menuju suatu perjalanan yang sama sampai ke titik finish daripada perjalanan tersebut. Saya paham sih. أما حصول الشدائد وقتل الأطفال والنساء وحصول الظلم أيضا على ظهر الأرض مع وجود الله الحق القادر جل جلاله فهذا أمر يليق بعظمة حكمته وسعة علمه. Adapun terjadinya kesulitan bencana kepada saudara-saudara kita itu adalah sebuah kejadian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu tujuan, untuk suatu hikmah yang secara sempurnanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada hikmahnya juga yang akan diberitahukan kepada kita. لو لم تحصل هذه الأشياء كيف يفرق بين الصابر الصادق وبين الكاذب غير الصابر. Kalau tidak terjadi kejadian yang semacam ini di alam semesta ini, maka bagaimana akan diketahui antara orang yang kuat, yang bertahan, yang bersabar, dengan orang yang tidak bersabar kepada Allah Ta'ala. يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah dalam Al-Quran, hingga kami mengetahui siapa di antara kalian yang berjuang di jalan Allah dan bersabar, dan kami akan menguji dan membuka daripada berita-berita tersebut kepada kalian. Gimana caranya sabar dengan keadaan-keadaan sekarang? كيف نصبر على هذه الأشياء؟ الصبر عليها من معرفة أنها جاءت من حكيم قادر وعنده أجر على كل صبر أعظم وأجل مما لو لم يكن هذا الأمر موجود، فأحسن منه وأجمل منه جزاء موجود مقابل هذا الصبر على هذه الشدة. Sesungguhnya kesabaran tersebut adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ta'ala jadikan ganjarannya demikian besar kepada orang-orang yang bersabar tersebut, sehingga hakikat daripada kesabaran itu sendiri adalah imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran, atas kejadian-kejadian yang buruk tersebut. Itu ada imbalan pahala atas kesabaran itu semuanya, dan bahkan seandainya musibah atau bencana tersebut ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana orang bisa mendapati pahala daripada kesabaran itu? Dan Allah Ta'ala punya hikmah sendiri dalam ini semuanya. قال سيدنا عمر ما أصبت بمصيبة إلا وجدت لله فيها علي 3 نعم. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang, saya tidak ditimpa musibah, melainkan saya temukan dalam musibah yang saya dapati itu ada 3 nikmat dari Allah buat saya. الأولى أنها مصيبة في الدنيا وليست في ديني محفوظ ولا ينقص علي من المقام فعند الله والأجر في الآخرة شيء. Satu, ini musibah, satu nikmat yang saya dapat, alhamdulillah ini musibahnya musibah urusan duniawi, bukan musibah dalam perkara agama saya. Tapi kalau seandainya musibah itu menimpa keimanan saya, hubungan saya dengan Allah Ta'ala, itu masalah besar. Tapi alhamdulillah ini agama saya selamat, iman saya selamat, hubungan saya dengan Allah Ta'ala selamat. الثانية أن الله تعالى قادر على أن يصيبني بأكبر منها فما أصبت إلا بها. Yang kedua, nikmat yang kedua, Allah mampu menguji saya dengan ujian musibah yang lebih dahsyat lagi, tapi saya dikasih yang nggak terlalu dahsyat, lebih ringan. Padahal Allah mampu untuk memberikan yang lebih buruk dari itu. الثالث أنه يجرني عليها ويكتب لي بها ثواب مؤبد على الخلود. Dan yang ketiga, saya dapat imbalan atas musibah ini, saya dapat imbalan, dapat keuntungan, dan keuntungan ini terus mengalir abadi sampai ke akhirat. وتعرف الإنسان أحيانا يصبر على قطع إصبعه من أجل مصلحة باقي اليد وصحتها، لما يعلم أن الداء والمرض الذي في هذا الإصبع إذا ترك فسينتشر في اليد ثم الجسد كله،
فيصبر على قطع الإصبع لأنه يعلم أن فائدة في هذا أكثر وهو صحة بقية الجسد مدة. Seorang manusia terkadang dia sabar ketika jarinya itu dipotong. Jarinya dipotong, dia bersabar sebab dia tahu ini bermanfaat buat dia untuk menyelamatkan sisa daripada tubuh dia yang seutuhnya. Kehilangan sedikit jari untuk menyelamatkan tubuh dia yang lain. Dan dia bisa bersabar itu semua karena dia mengetahui manfaat dan tujuannya. Tujuan dari itu semua. Ini baru mendapatkan penjelasan ini nih, menarik sekali karena kalau ini dipotong untuk menyelamatkan karena penyakit ya, bisa kan kalau misalnya orang diabetik atau apa segala. ما هو مجرد صبر بل يفرح بنفسه يذهب إلى عند الدكتور وإذا قال في عملية توقع عليه يوقع بنفسه على العملية هو فرحان بهذا لأنه يعرف النتيجة. Enggak sekedar sabar, justru malah dia girang. Iya. Dia karena girang. Selamat yang dia sendiri yang datang pergi ke dokter, dia sendiri yang bikin kesepakatan dan tanda tangan. Dia bayar keluar duit begitu. Iya, benar, dan dia gembira karena ini adalah keselamatan buat dirinya. Ini والأجر الذي عند الله أعظم من سلامة البدن 100 سنة و1000 سنة في الدنيا. Dan pahala yang Allah Ta'ala sediakan lebih agung daripada keselamatan badan bisa hidup 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, atau 1000 tahun lagi. Kadang-kadang kita nggak tahu dan nggak paham ya. Yani ahyanan nahnu la nafham dzalik. Iya. Ini saya mau bicara ini menarik karena kan dengan pembicaraan tadi kan Habib Umar tuh terkenal sekali dengan kata-kata jangan sibuk dengan aib orang lain karena itu akan menutupi cahaya hatimu. Cinta pada Rasulullah bukan karena lisan saja tapi dari amal dan akhlak yang dilakukan. Nah, ini kan يعرف من تعليمكم يعني لا تشتغلوا بعيوب الناس وفي محبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا تنور القلوب. Nah, kalau kita mau belajar agama tentang akhlak dan sebagainya, guru ini kan beredar di mana-mana. Ada guru-guru, maaf nih Bib, saya harus ngomong. Ada orang yang tokoh agama tapi jualnya agama. Ada yang tokoh agama tapi marah-marah. Nah, gimana caranya saya mencari atau orang ketika mau belajar agama, cari guru yang tepat tuh gimana? Ciri-ciri guru yang tepat tuh gimana? Karena banyak sekali di Indonesia yang orang mengatasnamakan agama akhirnya. Karena saya teringat dengan kata-katanya R.A. Kartini. Dia bilang kalau nggak salah manusia itu butuh agama. Tapi banyak agama itu menyelesaikan banyak masalah, tapi banyak masalah menggunakan nama agama, kata dia. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa oh ini yang tepat, oh ini yang baik, gitu. Ciri-cirinya. يقول أنه الآن في إندونيسيا في العالم كثير من المشايخ ومن العلماء أو من يتظاهر بالعلم. كيف نحن نختار هؤلاء كمعلم أو كشيخ لنا؟ لأنه وجدت ممن يعلمنا الناس لكن ببيع الدين، يعني باسم الدين. وثانيا كذلك يوجد من يتظاهر بمظهر الدعوة والعلم ولكن يسب ويشتم يفرق بين الناس. سبحان الله. نعم. ويذكر قول أحد من مشهورين هنا في البلد أنه الدين كان يحل كثير من المشاكل، ولكن الآن جاءت مشاكل بسبب الدين. أيوة. التي جاءت المشاكل ما هي بسبب حقيقة الدين، بسبب صورة الدين والتسمي باسم الدين على غير حقيقة الدين. Pertama, Habib Umar mengatakan bahwasanya dulu agama itu menyelesaikan banyak masalah. Sekarang kok agama jadi seolah-olah timbul masalah baru dan jadi banyak masalah gara-gara agama itu. Bukan agamanya yang menimbulkan masalah, tetapi yang menimbulkan masalah itu ketika segala sesuatu itu padahal bukan agama tetapi dikemas seolah-olah agama. Betul, berkedok agama. Agama, bukan hakikat agama itu sendiri. Hakikat agama menyelesaikan masalah. Akan tetapi ketika kepura-puraan dengan kemasan agama tersebut, nah itu justru yang menambah masalah yang lain lagi. فيكون هذا الاختيار فيه مثل مثلا الطب. إذا وجدنا أن بلد أي واحد يستعمل الطب ولو من دون شهادة أو بعضهم شهادة مزورة ويصلحون عيادات ومستشفيات.
تختار من عندما تريد تعالج ابنك أو تعالج زوجتك أو تعالج نفسك، تذهب إلى عند من منهم، فيكون لك اختيار ما تغتر لا بشهادته ولا كذا، ولكن تنظر أنه صاحب خبرة حقيقية وصاحب صدق في المعاملة فتطمئن إليه وتذهب إلى عنده. Sama contohnya seperti kebutuhan masyarakat itu terhadap pengobatan, ya, terhadap dokter, terhadap pengobatan. Kemudian bermunculanlah dokter-dokter palsu. Atau pengobatan palsu untuk ngambil uang keuntungan dari masyarakat dengan segala atribut mereka. Nah, kita ketika ingin mengobati anak kita, keluarga kita nggak akan mungkin kita datang ke dokter yang asal begitu aja, kita selidiki dulu. Gitu. Ini beneran asli atau malpraktek. Nah, itu dalam kedokteran. Nah, begitu juga dalam agama mencari guru. Dalam pencarian guru agama itu jauh lebih penting lagi. وإذا علمت عن طبيب أنه يحب أخذ فلوس الناس ويفشل في عامة العلاجات حقه وليس له خبرة، أنت ما تطمئن أن تسلم بدنك إليه ولا بدن ولدك إليه. Kalau kita tahu ada dokter doyan duit, sukanya cari uang, ngambil keuntungan dari pasien, nah kita nggak bakalan rela untuk mempercayakan tubuh kita ataupun juga anak keluarga kita kepada dokter tersebut. Nanti akhirnya direkayasa penyakit-penyakit yang lain. العالم في الدين دكتور ولكنه للروح والقلب وهي أغلى من البدن فلا تذهب إلى عند أي واحد. Dan ulama dalam agama ini itu ibaratnya seperti dokter, tapi yang mereka obati adalah bagian batin, bagian dalam, bagian hati, bagian keimanan, bagian keagamaan, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan perihal akhirat yang jauh lebih penting. Maka jangan kita datang sembarang, mencari guru sembarang begitu saja. لهذا كان يقول ابن سيرين من التابعين الذي أدرك الصحابة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Itu Ibn Sirin yang berguru daripada para sahabat dan ulama-ulama besar. Dia bilang, lihat-lihat, cari tahu dari mana kalian mengambil agama kalian, sebab ilmu ini adalah agama. Jadi lihat-lihat bergurunya kepada siapa. Nah, Bib, ada nggak satu patokan gitu? Jadi maksudnya saya harus melihat apanya dulu gitu, Bib. Kalau dokter kan kita bisa cek ijazah gitu misalnya. Kalau ini apa nih patokannya apa? Apa patokan intinya? يعني نرجع إلى كيف يعني أما دكاترة نشوف إلى شهادتهم ولكن أما العلماء كيف نختارهم؟ الشهادة عند العلماء ورعه وتقواه وخشيته من الله تعالى الذي تظهر آثارها في معاملته وتطبيقه للعلم في نفسه وأهله وولده عدم التفاته إلى الجاه ولا المال. Begitu juga ijazahnya seorang ulama bukan cuma sekedar kertas, tapi ijazahnya seorang ulama itu adalah dengan waraknya dia, keberhati-hatian dia dari yang syubhat apalagi yang haram. Kemudian juga taguannya dia kepada Allah Ta'ala, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kalau dia melakukan salah atau fatwa yang salah atau melakukan atau mengucap perbuatan yang keliru. Kemudian juga bagaimana pengapalan dia mengamalkan agama itu pada dirinya dan juga keluarganya dan anak-anaknya. Berarti harus pelan-pelan dilihat dari situ. Begitu. Itu bukti tentang ulama yang betul. وأوحى الله إلى النبي داود لا تسأل عني عالما أذكره حب الدنيا أولئك قطاع الطريق على عبادي. Begitu juga termasuk juga kecondongan bagaimana ulama tersebut nggak terobsesi ingin dekat sama orang kaya atau dekat dengan pejabat-pejabat, obsesi kepada itu semua. Itu banyak tuh kalau gitu. Itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, bilang, wahai Daud, jangan kamu bertanya tentang aku kepada orang yang katanya ulama tapi telah mabuk dengan dunia. Nah, Bib, melanjutkan tadi kata mereka itu adalah orang-orang yang membegal manusia lain dalam perjalanan menuju kepada Allah. Membegal agamanya itu sendiri berarti, Bib. Bib, kalau tadi Habib ngomong itu saya nyambung nih, Bib. Nah, kan katanya banyak misalnya ulama-ulama yang begitu dekat sama pejabat dan sebagainya. Sebenarnya di Islam itu diajarkan nggak sih sifat kita terhadap pemerintah seperti apa? Karena kan kita lihat nih belakangan banyak kejadian di seluruh dunia. Nah, sifat kita fil ghurub يعني من الحكام وأصحاب السياسات
يعني هل هذا يمنع ولا لا. أو يعلم في الإسلام؟ إن كان لقصد تعظيم الدنيا أو النيل من سلطتهم أو النيل من مال أموالهم وثروتهم فهذا خطأ وممنوع. وأما ما كان بقصد النصيحة أو كان إنقاذ مظلوم وشفاعة له أو إحقاق حق فهذا أمر مطلوب في الشرع. Bukan berarti tidak boleh sama sekali untuk datang kepada pejabat atau pemerintahan, akan tetapi seandainya datangnya dia itu adalah dengan tujuan untuk meraih keuntungan duniawi ataupun juga untuk menjual agama kepada mereka, nah itu memang tidak pantas, nggak patut dan tidak dibenarkan. Tetapi kalau datangnya dia kepada mereka itu adalah untuk memberikan nasihat atau dakwah ataupun juga dengan tujuan datang kepada mereka itu untuk membantu orang lain yang perlu ditolong dan kepada mereka yang berwenang, ataupun juga untuk menyetujui perbuatan hak, mendukung perbuatan baik yang mereka lakukan, mensupport kebaikan yang mereka. Tapi apakah mensupport kebaikan itu dianjurkan dalam agama? Apakah kita ada nggak sikap yang diajarkan terhadap pemerintah kita harus seperti apa? Ta'amuluna ma'al hukam kaif? تعاملنا مع الحكام في معصية الله لا يطاع أحد حاكم ولا غيره، وفيما لم يكن معصية في شرع فيطاعون ولا يخرج عنهم بالنسبة للمسلمين إلا إن أظهروا كفرا خالصا. Adapun perbuatan sikap kita kepada pemerintahan tersebut, kalau maksiat kita tidak mentaati siapapun. Kemaksiatan kita nggak mentaati siapapun, tidak turut kepada siapapun kalau disuruh melakukan kemaksiatan. Begitu. Adapun hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan maksiat, maka kita tetap menjaga hubungan baik kepada mereka, apalagi kalau itu mengandung manfaat kepada sekalian umat Islam. Kemudian juga di dalam dilarang kita melakukan pemberontakan ataupun juga pertentangan, kecuali apabila telah nyata-nyata melakukan perbuatan gitu yang secara terang-terangan kufur yang nyata, kekufuran yang betul-betul terang-terangan, yang nyata, maka itu yang tidak bisa dapat diterima. Berarti kayak koruptor yang besar-besaran gitu dan sebagainya. Itu bukan kekufuran. Itu bukan kekufuran. الكفر البواح مضادة الدين وفرض مخالفته على الناس. Kekufuran yang nyata itu artinya dia betul-betul menentang agama Islam, dan memaksakan kepada manusia lain gitu tentang ajaran yang memang bertentangan dengan agama Islam. Memaksakan orang dengan kekufuran itu sendiri. Tapi selain itu kita harus mendukung, dilarang juga kalau kita. Selain itu ya kita bukan berarti mendukung dalam hal yang baik, dalam hal yang tidak baik ya kita tidak mendukung. Kita tidak mendukung tetap. Karena kan banyak pertanyaan seperti itu, gimana nih maksudnya dengan keadaan seperti ini masyarakat tuh harus seperti apa kalau mengikuti agama Islam yang baik tuh? Apakah kita harus tetap sama koruptor kita harus benci gitu, atau sama pemerintah kita harus mendukung, atau kita bisa membedakan antara ini oknum, ini bukan gitu? Sulit kan soalnya sekarang nih, Bib. يقول يعني في بعض الناس يعني يسرق من الدولة، يسرق حقوق الناس، فتقوم عليه الدولة بذلك. نعم. Itu sesuatu yang baik. Kenapa memang? Ketika dia menghukum koruptor itu baik. Berarti itu هذا من مهمات الدولة. أن تقوم على من يسرق وأن تمنع الظلم. Mencegah kezaliman, mencegah pencurian, mencegah korupsi, itu tugasnya. Saya nanya begini kan karena banyak kayak Al-Quran dikorupsi. Dikorupsi juga agama pun sampai dikorupsi kan, kadang-kadang begitu. يعني كثير يعني سرقة في بعض المجالات. أنواع المعاصي والظلم، خصوصا ما يتعلق بحق الغير.
Ada beragam kemaksiatan terutama yang berkaitan dengan haknya orang lain. Haknya orang lain. واجب نهي عن ذلك بالنسبة Itu للسلطان wajib dilarang والحاكم. oleh pemerintah dan hakim. بالنسبة للسلطان والحاكم هذا فرض عليه حتم بكل قدرته. وبالنسبة لعموم الناس من يستطيع التخليص من ذلك وتغيير ذلك من دون إحداث مشاكل أكبر ولا منكر أكبر فيفعلون جهدهم. Mencegah seseorang dari perbuatan yang mungkar, terutama kalau udah ngambil haknya orang lain, itu kemungkaran yang dahsyat. Kalau untuk manusia, orang-orang yang bukan pemerintahan, tugas mereka hanya menghimbau, mencegah, melarang daripada perbuatan yang dilarang tersebut. Kemudian juga itu pun juga dengan catatan tidak membuat kemungkaran yang lain lagi. Tidak membuat Kemungkaran yang baru lagi. Oke. Tapi tugasnya pemerintah itu adalah kewajiban, walaupun dengan kekuatan mereka. Kewajiban untuk menyingkirkan kezaliman dan kejahatan walaupun dengan kekuatan yang mereka punya. Oke. Jadi tujuannya sama gitu ya, Bib. Tujuannya sama. Bib, saya penasaran satu sih, Bib. Sebenarnya orang itu kan kalau hidup tuh ya, mau masalah apapun tuh yang dicari adalah kebahagiaan pasti kan. Nah kalau saya nanya, kalau buat Habib Jin dan Habib Umar, kebahagiaan Habib itu apa ya? يعني الناس يعيش في هذه الدنيا يريدون سعادة. في نظركم يعني الناس يطلبون السعادة، وأنتم ماذا تطلبون وأي سعادة التي تطلبونها أنتم؟ نطلب حقيقة السعادة لنا ونحبها لغيرنا من الخلق. Kita mencari hakikat keberuntungan, kebahagiaan buat diri kita. Kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, dan kita juga ingin berbagi kebahagiaan yang hakiki ini kepada orang lain semuanya. ويقيننا أن حقيقة السعادة أن ندرك عبوديتنا لله وعظمة ربوبيته لنا وأن نكون عاملين بما يرضاه عنا في الظاهر والباطن. Dan keyakinan saya bahwasanya hakikat kebahagiaan itu adalah di dalam mencapai hakikat pengabdian untuk Allah, dan Allah mau nerima itu dari kita. Allah mau menerima pengabdian saya, aku hamba oleh Allah Ta'ala. Itu udah girang banget, luar biasa. Itu kebahagiaan yang paling mengembirakan saya. فإن نعيش عبيدا له خلص صادقين معه مخلصين لوجهه عاملين بما يحب منا وهو راض عنا ونتهيأ للقائه الأعظم وهو راض عنا ومرافقة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء في عالم البرزخ والقيامة ثم الأبد في الجنة. هذه السعادة. Dan kita hidup sebagai pelayannya Allah, hambanya Allah, mengabdikan hidup kita, diri kita segalanya untuk Allah Ta'ala, dan Allah ridha menerimanya itu dari kita, dan kita lalui umur kita ini hingga kita bersiap untuk berpindah dari alam ini dan berjumpa dengan yang paling kita kasih, Nabi Muhammad SAW, dan Allah Ta'ala bantu kita untuk padukan kita bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa di tempat yang mulia itu. Kalau gitu tiap hari bahagia dong. Dan kullum tas'adun antum. وهي من الله تعالى متاحة لكل من أقبل عليه. Dan kebahagiaan ini terbuka untuk siapapun juga, bagi mereka yang mau. Allah Ta'ala yang memberikan, membuka pintu kebahagiaan. Bahkan barang siapa yang mendekat, kata Allah, yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku yang akan mendekat kepada dia satu depa. Yang datang mendekat kepadaku sambil berjalan, aku datang menyambut dia sambil berlari. Kemudian dikatakan, katakanlah dengan anugerahnya Allah, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah, bergembiralah, bahagialah kalian. ولذا كان كثير من الصالحين والعارفين يطيب لهم المناجاة لله تعالى في الليل ويشعرون بلذة كبيرة ثم يقولون لو يعلم الملوك ما نحن فيه بالليل لجالدون عليه بالسيوف. Makanya banyak dari orang-orang soleh dari kaum arifin itu, mereka itu gemar munajat, doa tahajud di tengah malam, dalam kesendirian mereka munajat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka merasakan kelezatan yang luar biasa, bahagia sekali, sampai mereka bilang, seandainya raja-raja mereka mengetahui nikmat yang saya punya,
dan mereka bisa merebutnya, mereka bakal merebutnya dari saya. Tapi nggak bisa direbut nikmat ini. Saya jadi penasaran. Pernah marah nggak kalau gitu? Yas'alukum yani ala taghdabun bi syai' atau taz'alun ala syai'. بعبوديتنا له نحب أن لا يكون غضبنا إلا لغضبه. غضبه فقد عند اسمه له التجاهر بمعصيته وتعدي حدوده فنكون مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه ولا يغضب إلا لله تبارك وتعالى ويرضى لرضاه. Ya, atas hukum atau dasar pengabdian kita, penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala, ya kita nggak boleh marah untuk diri kita. Tidak boleh marah untuk diri kita. Marahnya kita ya karena apabila Allah Ta'ala marah akan sesuatu, maka marahnya kita karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalkan ketika ada perlakuan kemaksiatan yang secara terang-terangan untuk menentang, nah itu ya patut untuk marah. Juga disalurkan dengan sesuatu yang apa namanya, yang diatur, diizinkan dalam syariat. Itu disebutkan Nabi Muhammad itu beliau nggak marah untuk dirinya sendiri, tidak marah karena nafsunya sendiri, marahnya karena Allah Ta'ala, dan marahnya ketika syariat dilanggar, syariatnya Allah Ta'ala diganggu, maka Rasulullah marah. Jadi maaf saya potong, Bib. Jadi kalau misalnya ada orang nih ngata-ngatain Habib Jindan atau ngata-ngatain Habib Umar gitu, kasar gitu, nggak marah? يعني إذا واحد يسبكم يتكلم عليكم ما تزعلون؟ نعلم أننا بسببه نحصل أجر كثير، فما نحب نحن بسببه نحصل أجر وهو بسببنا يحصل وزر. Ya kan kita tahu kalau kita dimaki, dicaci, berkat si pencaci ini kita dapat pahala banyak. Kita dapat pahala banyak. Masa kita balas dengan sama aja ya. Kita balas dengan dia dapat dosa banyak. Iya. Jadi maknanya kita bukan cuma sekedar kita mau memaafkan agar dia nggak dapat dosa juga. ثم جعلنا نتشبه بالأنبياء كانوا يؤذون ويسبون وهم يحلمون ولا يغضبون. Pencaci, pembenci, terima kasih buat dia menjadikan kita ini punya suatu kesempatan untuk mirip dan mencontoh para nabi-nabi yang dulu dicaci, dimaki, diganggu, dan ya harusnya ini kesempatan ya kita syukuri. جاء واحد عند سيدنا الحسن البصري قال إن قوم في المكان الفلاني يسبونك ويتكلمون عليك فحمل فاكهة وجاء إليهم وقال سامحوني هذا مكافأة لكم لأنكم أهديتم إلي حسناتكم وأنا ما عندي شيء أقدر أكافئكم به، هذا أكافئكم بشيء وهو فاني وأنتم أعطيتوني شيء باقي. Ada satu orang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, bilang, Imam Hasan Al-Basri, ada orang mencaci maki engkau. Di daerah sana orangnya itu dia mencaci maki, dia bergosip, mengumpat, mengeluarkan kata-kata buruk kepadamu. Dengar begitu, dia bawakan, dia kumpulkan buah-buahan yang dia punya, hadiah yang dia punya, dia kirim kepada orang tersebut. Bilang, wahai Imam, ini orang mencaci engkau. Bilang, iya nggak apa-apa, saya mau kirim hadiah, saya minta maaf, ini sebagai bentuk terima kasih saya atas kiriman orang ini. Saya cuma bisa mengirimkan buah-buahan yang fana, habis. Begitu saja untuk dimakan dan habis. Tapi dia mengirimkan kepada saya pahala ibadatnya, pahala puasanya, pahala sholatnya, dan itu abadi. Dan itu abadi. Jadi saya berterima kasih. Saya berterima kasih. Iya. وفي هذا نتذكر أيضا قصة النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش مع اليهود. وفي هذا الأمر الذي ذكرت واحد اسمه زيد بن سعنة كان من علماء اليهود، كان يعرف التوراة التي نزلت على سيدنا موسى. فصدفة النبي صلى الله عليه وسلم اقترض منه دين وإلى موعد معين. Di sini juga saya teringat salah satu situasi yang dialami oleh Rasul SAW. Ada satu orang Yahudi, salah seorang tokoh ulama Yahudi namanya Zaid bin Sakhnah, dan dia mengetahui ahli dalam kitab Taurat. Nah itu Rasul SAW kebetulan ada pinjam sesuatu dari dia, minjaman, ya, entah itu uang atau makanan, meminjam uang atau makanan dari dia sebagai dalam bentuk pinjaman. وقبل الموعد ب3 أيام تعمد أن يدخل المسجد ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. 3 hari sebelum jatuh tempo,
sengaja dia masuk ke masjid langsung mencaci maki, berkata-kata kasar kepada Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad. كان على النبي رداءه فحمل الرداء وسحبه بقوة حتى حمل رقبة النبي. Nabi dia pakai sorban macam ini, dia tarik dibetot sorbannya itu sampai berbekas di lehernya Nabi Muhammad. وقال أعطني ديني فما عرفتم يا بني هاشم إلا مطلت ماطلون الناس في حقهم. Sampai dia bilang, bayar hutang kamu kepada saya. Memang kamu keluarga Bani Hashim ini memang kalau ngutang itu suka nunda-nunda pembayaran. Jadi caci makinya kasar, kasar sekali. قام سيدنا عمر قال تفعل هكذا برسول الله وأنا أنظر إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dia bangkit berdiri, berani kamu buat macam ini kepada Rasulullah, dan saya menyaksikan, ya Rasulullah saya minta izin untuk penggal kepala orang yang kurang ajar ini. قال النبي لا يا عمر كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك. Nabi bilang, tidak wahai Umar, tidak saya izinkan. Saya dan dia yang kita butuhkan bukan pedang kamu yang saya butuhkan. Kita perlu kepada hal yang lain, bukan pedang kamu yang jelas. مرhu بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. Kalau kita mau kamu kalau mau menyuruh sesuatu, suruh dia minta baik-baik. Tapi juga kamu suruh saya kalau ngutang bayar baik-baik. وعلم أنه بقي من موعد الدين 3 أيام. Tapi asal tahu saja jatuh temponya masih 3 hari lagi. ولكن الآن اذهب بنفسك يا عمر وأعطه دينه كامل وزده 20 مكان ما روعته. Nah sekarang wahai Umar, bayar sekarang juga, kamu bayar, ambil dari situ uang, bayar kepada dia sekarang juga, dan tambahkan lagi senilai 20 sebagai bonus untuk dia. Kenapa saya tambahkan? Ya kamu sudah bikin dia ketakutan. فذهب سيدنا عمر وكال له حقه وزيده 20 وقال هذا أمر به رسول الله لك خذه. Sayyidina Umar sendiri yang menimbang itu gandum, diberikan kepada tuh orang, ditambahkan lagi 20 untuk orang itu. Kemudian, lo kenapa ditambahkan? Ya ini ya Rasulullah yang suruh. Ya, saya nggak senang hati, tapi Rasul yang suruh, ya sudah saya jalankan. قال هل عرفتني يا عمر؟ قال له. Ini orang bilang, tahu gak kenapa saya lakukan itu hai Umar? Kata si pelaku ini yang Yahudi tadi. قال أنا زيد بن سعنة. قال العالم من علماء اليهود هذا اسمه معروف كان. Nama saya Zaid bin Sa'nah. Oh, kamu ulama Yahudi yang terkenal, yang viral itu. قال نعم وأنا ما فعلت هذا إلا لأني قرأت صفة رسول الله في التوراة فخبرتها كلها فيه واقعة إلا خصلتين ما خبرتها من قبل فتعمدت اليوم جيت قبل الموعد ب3 أيام الحلم وأنه لا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما فاليوم خبرتهما منه فأنا أسلم أذهب إلى هذا كله صدقة وأنا أذهب لرسول الله وأسلم دخل المسجد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. Maka dia bilang, wahai Umar, saya lakukan ini. Saya ngerti Taurat, saya sudah baca Taurat, saya menyelidiki Taurat. Di situ disebutkan sifat nabi-nabi yang terakhir. Dan semua sifat-sifat yang disebutkan betul-betul saya temukan pada diri Nabi Muhammad. Begitu, kecuali 2 sifat saya belum ketemu. Dan pada hari ini saya buktikan sendiri dengan mata kepala saya. Apa 2 sifat tersebut? Al-Hilim, demikian penyabar Rasulullah. Itu sifat pertama. Dan yang kedua, makin diprovokasi, makin santun akhlaknya. Makin santun. Ini 2 hal ini hari ini saya buktikan. Dan saya sekarang ini saya mau masuk Islam. Ini harta yang tadi yang hutang yang diminta itu semuanya buat sedekah. Tolong sekarang bawa saya ke Rasulullah, saya mau masuk Islam di tangannya. Cuman gara-gara itu ya? Cuma gara-gara itu untuk menyelidiki hal tersebut. Wow. Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi. Ini mungkin udah terakhir. Saya tuh penasaran aja. Habib Umar ini kan adalah tokoh Muslim yang yang paling besar lah, yang paling berpengaruh di dunia gitu. يعني أنتم من أكثر المسلمين تأثيرا يعني في العالم الآن. Gimana beliau mengelola semua itu gitu tanpa megang handphone, tanpa pakai buzzer mungkin, tanpa apa menurut beliau mungkin yang membuat beliau, bahkan beliau tidak cari popularitas sebenarnya. كيف يكون ذلك وأنتم يعني ما تحبون الشهرة حتى في الجوالات ما أكثرتم استعمال الجوالات ولا تستخدمون الناس الذي ينشرون هذه الأخبار. كل هذا يرجع إلى تعلقنا بالنبي
ومحبتنا له وحرصنا على متابعته بما نستطيع. ومن يفعل ذلك الله تعالى هو الذي يتولى الأمر. فعندنا من العيب والعار أن يطلب الإنسان شهرة أو يتمناها أو يسعى لأجلها، ولكن من يشهره الله تعالى من دون أن يطلب ذلك فيكون هذا مجرد عطاء من الله تعالى عليه أن يقوم بحقه بينه وبين الله. Semua yang saya dapat ini semuanya itu adalah berkat dua hal, yakni hubungan kecintaan yang besar terhadap Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua itu adalah peneladanan yang sungguh-sungguh dengan telaten mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW. Dan adapun kita nggak mencari ketenaran, nggak mencari popularitas, bahkan itu adalah melakukan pencarian, mencari popularitas itu bagi orang semacam beliau dan para ulama itu adalah hal yang aib, tidak baik. Itu hal yang tercela, mencari popularitas tersebut, dan itu bagian dari duniawi yang tercela. Akan tetapi barang siapa yang diberikan oleh Allah popularitas tersebut tanpa dia mencarinya, itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala, dan itu juga terikat dengannya ada tugas dan kewajiban dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, nikmat tersebut harus disyukuri, dan tanggung jawab yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya boleh tanya buat saya sendiri nggak? Yurid soal khas, yani loh. Tayyib. Saya tuh masih penasaran begini, Bib. Kenapa saya bisa dapat berkat ini gitu? Maksud saya, kenapa Habib Jindan, Habib Umar mau datang ke podcast ini? Saya kan bukan siapa-siapa gitu. Maksud saya bukan siapa-siapa gitu. Saya tahu Habib juga nggak butuh media juga gitu. Dan Habib Umar nggak pernah podcast juga di mana-mana. Yang saya dengar katanya cuman kesini doang gitu. Dan ini saya mau ngomong aja mau nangis nih. يتحير كيف هو أسعد وأكرم بحضوركم وتلبيتكم لحضور في هذا المكان، هو أكرم بذلك ويقول ويعترف أنه أنا لا شيء، أنا لا شيء. كيف أنا أكرمت بهذا بمجيئكم وحضوركم، وحتى أنا أقول هذا الكلام أنا كاد دموعي تنحدر. نور الإيمان الذي في قلوبكم وما اكتسبتم به من محبة لله ورسوله هو الأصل والأساس الذي أحضرنا إلى هنا، أي هو السبب القوي الذي بسببه الله تعالى رتب حضورنا إلى عندكم. Cahaya iman yang ada di dalam hati Mas Dedi ini dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu, ini adalah pondasi yang sangat kuat sekali, itu yang menjadi magnet hadirnya saya, hingga Allah Ta'ala hadirkan saya di tempat ini. Allah yang menghadirkan saya di tempat ini. Wallah yazidukum iman wa yazidukum mahabbah. Semoga Allah Ta'ala tambahkan masih keimanan, ditambahkan kecintaan. Amin. ولأن في هذا العمل الذي دعوتمونا إليه خير للأمة ونشر لنور هذا النبي وهديه ودينه، فلذلك لبينا. Sebab kegiatan yang masih dilakukan, artinya dengan mengajak Al-Habib Umar ke tempat ini mengandung manfaat yang besar bagi umat di dalam menyebarkan cahaya ini dan kebaikan ini bagi umat, dan ini juga yang mendorong saya untuk menjawab dan menerima ajakan ini, dan ini adalah manfaat besar bagi umat. وتنال بذلك خدمة الدين وخدمة الشريعة وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد أجركم إن شاء الله. Dan ini juga adalah salah satu bentuk khidmatnya Mas Dedi untuk Allah dan untuk Rasulullah, untuk syariat, dan Mas Dedi juga bakal dapat pahalanya yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui podcast ini. Amin. Jazakumullah khair ala ma da'utum wa tahtum al-majal. Allah memberikan kebalasan sebesar-besarnya, dan juga terima kasih sudah diberikan peluang. Wallah yaj'al fi dzalik khair Indonesia wa lil ummah kullahum. Dan insyaallah ini menjadi kebaikan untuk Indonesia dan untuk umat seluruhnya. Mungkin yang terakhir mungkin kita minta doa untuk Indonesia kali ya, Bib. Talib minkum ad-du'a li Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القوي المتين الواحد الأحد الفرد الصمد
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء وهو على كل شيء قدير، نسأله نتوجه إليه بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أن يصلح أحوال أهل إندونيسيا ويتولاهم في شؤونهم ويدفع البلايا والآفات والعاهات عنهم ويقيم بينهم راية المصطفى صلى الله عليه وسلم ودينه القويم وسنته الغراء، وأن يقطع عنهم كل ما يقطع عن ذلك، وأن يبعد عنهم كل ما يمنع من ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم الأسباب ويسلك بهم أشرف المسالك حتى تكون بلاد أمن وطمأنينة واستقرار وسكينة وخير متوالي. اللهم يا كريم يا والي جنبهم الفتن والمحن والبلايا والشرور. اللهم وانظر إلى المؤمنين في المشارق والمغارب وتدارك أهل غزة وأهل الضفة الغربية وكان بيت المقدس وفلسطين والشام واليمن والسودان والصومال وليبيا والشرق والغرب، واكشف الكرب عنا وعن المسلمين. اللهم انظر إلى أهل إندونيسيا ولأهل آسيا ولأهل الإسلام في جميع أقطار الأرض وجميع قارات الأرض نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل لنا نعطاه منك يا ربي في كل حين، وأصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين، ورقنا على مراتب علم اليقين، أصلح الراعي والرعية وادفع كل أذية وبلية، واجعل حوائجنا في الدارين على خير وجوه مغذية، وضاعف البركة في هذه القناة وفي هذه المؤسسة الإعلامية، واجعل لها خدمة للأمة بخدمة دينك وشريعتك وهدي نبيك وسنته وما جاء به عنك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أجب كل ذلك وزدنا ما أنت أهله بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Terus apa yang saya harus lakukan sekarang untuk membalas sebagai bentuk terima kasih? ماذا نعمل الآن يعني ليشكركم؟ الله يحفظكم. زيادة تعلقكم بالنبي محمد. Tambahkan kecintaan dan hubungan koneksi dengan Nabi Muhammad. حرصكم على سنته. Perhatikan sunnahnya Nabi. ومواصلة خدمة دعوته من خلال إعلامكم. Dan terus sambung untuk khidmah kepada Allah dan Rasulnya melalui podcast yang Mas Dedi miliki ini. Barakallah. Jazakumullah khair. Semoga berkah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Amin, amin. Habib Jindan, Habib Umar, sehat terus yang pasti. Insyaallah dum taufiq sehat. Bimbing kita terus. Arsyiduna daiman. Jangan pernah bosan. La tasamu minnana. Jangan pernah bosan sama Indonesia juga. La tasamu min Indonesia. Insyaallah. Habib Jindan juga tolong bimbing kita semua karena kita butuh bimbingan-bimbingan. Bihajah ila irsyadatkum. Saya yakin dengan keadaan di seluruh dunia seperti ini, kita kekurangan orang-orang seperti Habib. Allah يكثر إن شاء الله الناصحين في الأمة. diperbanyak orang-orang yang memberikan nasihat di tengah-tengah umat. ويتدارك الأمة. Yang tulus insyaallah. وجزاكم الله خير الجزاء ولقاء مبارك إن شاء الله. Perjumpaan yang penuh ويجمعنا berkah. الله على الخير. Insyaallah padukan kita dalam kebaikan. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Saya titipkan Mas Dedi kepada Allah Ta'ala, nggak akan hilang orang yang dititipkan kepada Allah Amin. Ta'ala dan segala-galanya. Terima kasih banyak. Habib Jindan, saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, saya stres. Mana statian? Saya bahagia, stres, campur aduk. Habib Umar, terima kasih banyak. Sehat terus, terus bimbing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.